156 Kota Pedang Perak. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihat kota pedang perak ini. Mata hitam indah Liu Mei menatap Sun Long, lalu dia tersenyum cerah dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kalau begitu, beri aku waktu sebentar dulu." Liu Mei mengeluarkan kerudung putih dari cincin spasialnya, dan meletakkannya di wajahnya, menutupinya sepenuhnya, sebelum dia berbalik untuk melihat Sun Long. Sun Long tersenyum saat melihat tindakan Liu Mei, tetapi dia mengerti, karena mereka akan memasuki kota yang sama sekali baru dan sama sekali tidak mereka ketahui, mungkin saja wajah cantik Liu Mei akan menarik banyak perhatian yang tidak perlu. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long meraih tangan wanita itu sambil menunggangi, Raja Macan Tutul bersayap perak, dan mereka pun meninggalkan gua itu. Liu Mei telah berencana untuk mengenakan cadar ini di wajahnya, sejak dia melihat ekspresi yang Gongsun saat dia menatapnya di luar pintu masuk alam Vermilion. Dengan kecepatan macan kumbang hitam, butuh waktu kurang dari 20 menit bagi Sun Long dan Liu Mei untuk mencapai ujung hutan, dan mereka sekarang hanya beberapa mil jauhnya dari kota pedang perak. Begitu mereka keluar dari hutan, Sun Long menyuruh macan kumbang itu memperlambat lajunya, saat mereka semakin mendekati kota raksasa di hadapan mereka. Ketika mereka hanya berjarak 1 mil dari gerbang kota besar, Sun Long dan Liu Mei melihat dua antrian panjang bagi orang-orang yang ingin memasuki kota. Salah satu antrean tampaknya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sedangkan antrean yang lain diperuntukkan bagi kereta kuda atau orang-orang yang menunggangi binatang ajaib mereka. Banyak kereta mewah berjejer, dari gerbang kota hingga ke lokasi Sun Long dan Liu Mei saat ini. Sebagian besar dari kereta itu ditarik oleh binatang ajaib tingkat 2, atau tingkat 3, ketika tiba-tiba, perhatian semua orang tertuju pada dua orang yang duduk di atas, Raja Macan Tutul bersayap perak, yang mendekati mereka dari kejauhan. Seorang pemuda tampan, bersama dengan wanita muda yang mengenakan cadar putih di wajahnya, telah melukis suatu pemandangan yang indah. Namun, binatang buas ajaib yang ada di dekatnya langsung menggigil saat mereka merasakan aura binatang buas ajaib tingkat puncak 5 sedang mendekati mereka. Orang-orang yang duduk di dalam kereta segera keluar, berusaha menenangkan binatang ajaib mereka yang gelisah, sementara para pejalan kaki mulai berdiskusi dalam diam di antara mereka. Itu binatang ajaib tingkat 5. Astaga, bagaimana orang-orang ini bisa menunggangi binatang ajaib tingkat 5? Aku penasaran apakah mereka anggota salah satu klan yang kuat. Itu bukan hanya binatang tingkat 5, tetapi juga Raja Macan bersayap perak tingkat 5. Binatang-binatang ini tidak hanya sangat langka, tetapi kekuatan tempur mereka juga di atas rata-rata binatang ajaib pada tingkat yang sama dengan mereka. Aku ingin tahu klan mana yang dimiliki kedua orang ini. Tapi, lihat pakaian mereka, sangat sederhana. Aku tidak yakin mereka berasal dari klan besar. Sun Long dan Liu Mei sama sekali mengabaikan perbincangan di sekitar mereka, dan sedikit lebih dari 1 jam kemudian, mereka sudah tiba di depan gerbang kota besar. Dua penjaga berpakaian jubah hitam, dengan pedang terikat di pinggang mereka, mendekati macan kumbang hitam, ketika salah satu dari mereka kemudian menatap Sun Long dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Selamat datang di kota pedang perak. Jika Anda baru di kota ini, maka Anda harus membayar 100 batu roh untuk setiap orang yang membawa binatang ajaib Anda. Tentu saja, jika Anda adalah anggota salah satu sekte, atau bagian dari asosiasi tentara bayaran, maka Anda dapat masuk tanpa dipungut biaya." Sun Long menganggukkan kepalanya karena dia memang melihat orang lain di hadapannya membayar 100 batu roh, lalu melambaikan tangannya, dia menyerahkan 200 batu kepada penjaga di depannya. Penjaga berjubah hitam itu lalu minggir, saat Sun Long dan Liu Mei akhirnya memasuki kota pedang perak. Saat melewati gerbang, Sun Long menyadari bahwa kota itu jauh lebih makmur daripada yang dibayangkannya, karena banyak sekali kereta kuda terlihat di jalan-jalannya yang lebar. Bangunan-bangunan tinggi di sekitarnya juga akan segera menarik perhatian siapapun yang mengunjungi kota itu untuk pertama kalinya. Berjalan menyusuri jalan-jalan di kota pedang perak, Sun Long dan Liu Mei melihat banyak pedagang kaki lima yang menawar harga dengan pelanggan mereka, serta papan nama toko yang tak terhitung jumlahnya. Dari makanan jalanan, pil alkimia, hingga senjata yang dibuat oleh ahli formasi, pedagang kaki lima di kota pedang perak memiliki segalanya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Mei, bibir Sun Long melengkung ke atas saat dia berkata, "Mari kita cari tempat makan yang enak, dan dapatkan informasi tentang kota ini. Setelah itu,
Kita bisa memutuskan apa yang ingin kita lakukan. Liu Mei menganggukkan kepalanya, dan senyum terbentuk di balik kerudung putihnya, saat Sun Long memegang tangannya sementara mereka mencari tempat makan yang enak. 10 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah restoran mewah, yang lebih dari 5 kali lebih besar dari Misty Ying Fragrance Pavilion. Sun Long kemudian menepuk kepala macan kumbang hitam itu, seraya menyuruhnya menunggu mereka di luar, sebelum ia dan Liu Mei masuk ke dalam. Begitu Sun Long dan Liu Mei berjalan melewati gerbang berwarna perak restoran dan masuk ke dalamnya, seorang wanita menggoda dengan gaun merah, yang tampaknya berusia awal 30-an mendekati mereka, dan dengan senyum cerah di wajahnya dia berkata, "Selamat datang di Pavilion Mawar Merah. Tuan muda, Nona muda, apa yang bisa saya bantu?" Melihat ke arah lantai pertama pavilion yang ramai ini, Sun Long kemudian mengalihkan perhatiannya ke wanita di depannya saat dia bertanya, "Apakah ada meja kosong di lantai ini?" Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan senyum profesional yang sama di wajahnya, saat dia menjawab, "Tentu saja, silakan ikuti saya." Wanita berbaju merah itu segera membawa Sun Long dan Liu Mei ke meja kosong di dekat jendela. Karena ini adalah pertama kalinya dia dan Liu Mei mengunjungi kota pedang perak, Sun Long penasaran dengan makanan di sini, saat dia melihat wanita berbaju merah dan berkata, "Bawakan kami 2 hidangan dari masing-masing spesialisasi pavilion Anda, dan juga 2 toples anggur terbaik Anda." Wanita itu menganggukkan kepalanya sambil menerima pesanan dan pergi, sementara Sun Long dan Liu Mei diam-diam mendengarkan diskusi di sekitar mereka, sambil menunggu pesanan mereka tiba. 20 menit kemudian, ketika pesanan mereka tiba, Sun Long dan Liu Mei telah mempelajari cukup banyak informasi berharga dari orang-orang di sekitar mereka. Tampaknya kota pedang perak memiliki banyak kekuatan besar di dalamnya. Bahkan ada beberapa sekte yang mendirikan markas mereka di dalam kota. Namun, informasi paling menarik yang didengar Sun Long dan Liu Mei adalah mengenai asosiasi tentara bayaran. Tampaknya ada semacam kekuatan super yang bahkan lebih kuat daripada berbagai sekte di dalam kota pedang perak. Setelah mereka selesai mencicipi hidangan mereka, Sun Long dan Liu Mei sama-sama kagum dengan kualitas makanannya. Bahkan penginapan terbaik dari Sekte Awan Terapung tidak dapat dibandingkan sedikit pun dengan restoran acak di kota pedang perak ini. Tepat saat mereka selesai makan, suara Liu Mei yang pelan terdengar di telinga Sun Long saat dia bertanya, "Sun Long, apakah kau berencana untuk masuk ke salah satu sekte ini? Atau mungkin, kau tertarik untuk bergabung dengan asosiasi tentara bayaran ini?" 157 Asosiasi Tentara Bayaran. Sun Long, apakah kau berencana untuk masuk ke salah satu sekte ini? Atau mungkin, kau tertarik untuk bergabung dengan asosiasi tentara bayaran ini? Sun Long tersenyum pada wanita muda cantik di depannya, dan setelah mengetuk jari tangan kanannya di atas meja beberapa saat, dia menjawab, "Dari apa yang dikatakan orang-orang ini, asosiasi tentara bayaran ini mungkin salah satu kekuatan terkuat di dalam kota pedang perak. Aku berencana untuk pergi dan melihat-lihat, tetapi aku belum yakin untuk bergabung dengan mereka. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang akan kudapatkan dengan bergabung dengan mereka, atau batasan apa yang akan mereka tetapkan pada anggota mereka sejak awal." Liu Mei menganggukkan kepalanya, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, "Kalau begitu, haruskah aku ikut denganmu?" Untungnya, dia telah mengenakan kembali cadar putih di wajahnya, atau Sun Long akan menyadari bahwa wajahnya telah memerah karena malu. Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia menatapnya, dan dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, "Liu Mei, aku ingin kamu ikut denganku." Liu Mei menganggukkan kepalanya, perasaan hangat menjalar di hatinya. Pada saat yang sama, Sun Long juga merasakan tarikan di hatinya saat matanya menatap wanita muda cantik di depannya. Beberapa menit kemudian, ketika Sun Long meminta untuk membayar tagihan, wanita yang sama dengan gaun merah sebelumnya tiba. Setelah membayar lebih dari 200 batu roh tingkat rendah, Sun Long juga meminta petunjuk kepadanya mengenai asosiasi tentara bayaran. Dia dan Liu Mei kemudian meninggalkan pavilion Mawar Merah, dan di bawah tatapan takjub dari orang banyak di sekitar mereka, mereka duduk di atas punggung Raja Macan Tutul bersayap perak, seraya mereka menuju ke arah selatan kota. 1 jam kemudian, Sun Long dan Liu Mei telah tiba di depan sebuah kastil hitam raksasa. Dinding kastil itu terbuat dari sejenis baja hitam,
sementara berbagai formasi yang tak terhitung jumlahnya tampak aktif setiap saat di sekelilingnya. Gerbang besar istana itu terbuka lebar, karena banyak sekali orang dan bahkan kereta yang datang silih berganti setiap saat. Dua kata sederhana terukir di atas gerbang kastil, tetapi tidak ada seorang pun di seluruh kota pedang perak yang berani menganggapnya enteng. Asosiasi Tentara Bayaran. Sun Long dan Liu Mei mengikuti kereta lainnya, saat mereka berjalan melewati gerbang istana. Tentu saja, dengan peringkat puncak 5, Raja Macan Tutul bersayap perak, mustahil untuk tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saat Sun Long dan Liu Mei melangkah melewati gerbang istana, rasanya seperti dunia baru telah terbentang di depan mata mereka. Bagian dalam istana itu jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan Sun Long, sementara banyak sekali orang terlihat di sana-sini mengobrol, tertawa, atau bahkan berkelahi satu sama lain. Sun Long menoleh ke sekelilingnya dan melihat banyak loket yang berbeda, dengan sebuah tanda di atas setiap loket, sementara papan pengumuman besar terlihat, dengan banyak sekali orang berkumpul di sekitarnya. Setelah turun dari Raja Macan Kumbang bersayap perak, Liu Mei menatap pemuda tampan di sebelahnya dan bertanya dengan lembut. Sun Long, haruskah kita pergi ke konter informasi? Sun Long menganggukkan kepalanya, saat dia dan Liu Mei berdiri dalam antrean panjang di belakang tanda besar loket informasi. Kurang dari setengah jam kemudian, seorang gadis muda cantik berambut merah, mengenakan jubah ungu menyambut mereka, seperti yang dia katakan dengan senyum di wajahnya. Nama saya Huan Lo, apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda ingin mendirikan misi? Sun Long menggelengkan kepalanya lalu dia menjawab. Saya ingin tahu apa saja persyaratan untuk bergabung dengan asosiasi tentara bayaran, dan apa saja batasan atau keuntungan yang bisa didapatkan anggota. Huan Lo tidak menyangka akan mendapat pertanyaan tingkat dasar seperti itu, dan setelah mengamati Sun Long dan Liu Mei dengan matanya sebentar, dia menganggukkan kepalanya saat menjawab. Tentu saja, semua orang dipersilakan menjadi tentara bayaran di asosiasi tentara bayaran kami, selama mereka setidaknya telah mencapai peringkat ke-7 di kelas bumi. Mengenai batasan atau manfaat apapun, sebenarnya tidak banyak. Setiap tentara bayaran di asosiasi kami hanya diizinkan untuk menjalankan misi, pada tingkat yang sama atau lebih rendah dari pangkat tentara bayaran mereka. Tentu saja, jika misinya adalah misi kelompok, maka hanya pangkat kapten masing-masing tim yang akan diambil sesuai dengan pangkatnya. Ini berarti bahwa kapten berpangkat tinggi diperbolehkan untuk membawa serta tentara bayaran tingkat rendah bersamanya dalam misi tingkat tinggi, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat langka. Asosiasi kami menyediakan banyak misi bagi para tentara bayarannya, yang mengharuskan setiap pelanggan membayar biaya sebelum mendaftar. Pelanggan juga harus menyerahkan hadiah misi kepada asosiasi kami terlebih dahulu, sehingga mereka tidak akan mencoba menghindari pembayaran setelah misi berhasil diselesaikan. Tentu saja, misi tingkat tinggi juga akan memberikan hadiah yang lebih baik. Karena Sun Long dan Liu Mei tampak tertarik untuk bergabung dengan asosiasi tentara bayaran, Huan Lo memandu mereka ke konter pendaftaran di belakangnya, di mana seorang lelaki tua berjubah ungu tanpa sehelai rambut pun di kepalanya, menyambut mereka kali ini. Sun Long memperhatikan, bahwa di dada tetua ini, ada lencana perak kecil dengan kata B di atasnya. Pria tua itu sedikit membuka matanya ketika dia melihat orang baru mendekat, sebelum dia menoleh ke Huan Lo dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu membawakan lebih banyak pekerjaan untukku lagi?" Huan Lo tersenyum manis ketika dia melihat lelaki tua di depannya, sebelum dia melihat ke arah Sun Long dan Liu Mei dan berkata, "Kakek Huo, orang-orang ini ingin bergabung dengan asosiasi kita." Lelaki tua yang dipanggil, Kakek Huo, membuka matanya lebar-lebar setelah melihat, macan kumbang hitam bersayap perak mengikuti di belakang Sun Long. Dia langsung bisa merasakan aura mengerikan macan kumbang itu, lalu dia berdiri dari kursinya, dan menatap Sun Long dan Liu Mei di depannya, dia menangkupkan kedua tangannya, sambil berbicara dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat datang, nama saya Huo Weiyu, dan saya bertugas di loket pendaftaran ini. Bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah pernah bergabung dengan salah satu guild?" 158 pangkat tentara bayaran. "Selamat datang. Bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah masuk ke salah satu guild?" Mulut Huan Lo menganga lebar, karena dia tidak mengerti mengapa, Kakek Huo, yang biasanya sombong dan angkuh, tiba-tiba bersikap begitu sopan terhadap kedua orang asing itu. Tentu saja,
dengan kultivasinya di tengah-tengah peringkat 7 di tingkat bumi, dia tidak dapat memahami kengerian dari Raja Macan Tutul bersayap perak peringkat 5 yang mengikuti di belakang mereka. Namun, Sun Long menggelengkan kepalanya saat menjawab pertanyaan, Kakek Huo. Kami masih baru di kota ini dan belum tahu apapun mengenai guild di sini. Huo Weiyu menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini, dan dengan senyum yang sama di wajahnya, dia berkata, "Ah, itu masuk akal. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskannya. Kota Pedang Perak memiliki banyak serikat pedagang yang kuat yang tinggal di dalamnya. Serikat-serikat ini seringkali mencoba merekrut tentara bayaran yang kuat, dengan menawarkan batu roh atau harta karun lainnya, sebagai imbalan atas bantuan mereka selama menjalankan misi penting. Namun, sebuah guild hanya akan meminta bantuan dari anggota pribadinya, hanya jika ada misi yang sensitif atau penting, dan tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Sisa waktunya, serikat akan menempatkan misinya di asosiasi tentara bayaran. Itulah juga alasan mengapa asosiasi tidak ikut campur dengan serikat, memburu tentara bayaran. Lagi pula, tentara bayaran juga bisa menerima bantuan dari serikat saat dibutuhkan, tetapi mereka tidak ingin menjadi budak. Menjadi tentara bayaran bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan mengambil berbagai misi, daripada menjadi budak di salah satu serikat. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil berpikir dalam hati. Dengan kata lain, asosiasi tentara bayaran mengizinkan serikat untuk membentuk tim pribadi mereka, hanya karena posisinya tidak mungkin ditantang. Berdasarkan apa yang saya pelajari hari ini, berdasarkan apa yang dikatakan Huo Weiyu, asosiasi tentara bayaran tampaknya menjadi situasi yang menguntungkan bagi para tentara bayaran dan asosiasi itu sendiri. Para tentara bayaran dapat menjalankan berbagai misi, sementara asosiasi menghasilkan uang dengan menjadi perantara resmi dan mencantumkan misi-misi tersebut. Tepat saat alur pikiran Sun Long sampai di sini, kata-kata Huo Weiyu terdengar di telinganya sekali lagi. Perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Huo Weiyu, dari Serikat Pedagang Anggrek Biru. Serikat Pedagang Anggrek Biru kami merupakan serikat yang cukup kuat di kota Pedang Perak, dan bila kau bersedia bergabung dengan kami, serikat tersebut akan dengan senang hati menerimamu. Saat dia selesai bicara, Huo Weiyu mencuri pandang ke arah Raja Macan Tutul bersayap perak, sambil memikirkan imbalan apa yang akan dia terima dari petinggi jika dia bisa membawa seseorang dengan tunggangan sekuat itu untuk bergabung ke dalam serikat. Namun, Sun Long menggelengkan kepalanya, dan menatap Huo Weiyu. Dia berkata, "Untuk saat ini, kami tidak akan bergabung dengan serikat manapun. Lagi pula, kami bahkan belum menjadi tentara bayaran resmi." Kemudian, menoleh untuk melihat Liu Mei, dia berkata, "Mari kita mendaftar dulu." Liu Mei menganggukkan kepalanya, sementara Huo Weiyu bertepuk tangan sambil berkata, tentu saja, gerutu lelaki tua itu dalam hati, karena ia terlalu bersemangat merekrut mereka ke dalam serikat. Melihat Sun Long dan Liu Mei, dia lalu berkata, "Kalau begitu, silakan isi berkas-berkas ini, agar kalian bisa resmi menjadi anggota perkumpulan kami." Bergabung dengan asosiasi tentara bayaran sebenarnya adalah proses yang sangat sederhana, dan tepat setelah mengisi kertas-kertas, Huo Weiyu mengeluarkan 2 kotak putih kecil dari konter, dan menyerahkannya masing-masing kepada Sun Long dan Liu Mei, sambil berkata, "Mengingat tuan muda ini masih berada di peringkat puncak 9 tingkat bumi, dan nona muda berada di tengah peringkat 1 tingkat surga, ini adalah lencana resmi Anda sebagai tentara bayaran. Tentu saja, jika Anda maju dalam kultivasi Anda dapat mengajukan lencana baru di hari yang sama." Karena Sun Long tidak menyembunyikan kultivasinya, tidak sulit bagi Huo Weiyu untuk memahami bahwa dia masih berada di peringkat ke-9 tingkat bumi. Sun Long dan Liu Mei keduanya membuka kotak mereka, di mana Sun Long melihat lencana perak kecil dengan huruf D di atasnya. Liu Mei juga membuka kotak putihnya, tetapi lencananya malah bertuliskan huruf C. Baik Liu Mei dan Sun Long, menatap lelaki tua di depan mereka yang terkekeh sambil melanjutkan. "Ah, sepertinya orang tua ini lupa membicarakan tentang pangkat. Pangkat tentara bayaran berhubungan langsung dengan ki atau kultivasi tubuh mereka. Kultivator di tahap akhir tingkat bumi, adalah tentara bayaran peringkat D. Kultivator di tahap awal dan tengah tingkat surga adalah kultivator tingkat C. Di atas mereka adalah tingkat B, yang diperuntukkan bagi kultivator di tahap akhir tingkat surga, atau tahap awal di alam roh.
Di atas peringkat B, ada tentara bayaran peringkat A, yang memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah atau akhir alam roh. Para pembudidaya peringkat A termasuk yang teratas dalam asosiasi tentara bayaran kami. Setelah jeda singkat, mata Huo Weiyu tanpa sadar tertuju pada Raja Macan Kumbang bersayap perak, lalu dia melanjutkan. Di atas peringkat A, ada peringkat S. Hanya kultivator di awal dan pertengahan tahap Naschen Soul yang bisa menjadi tentara bayaran peringkat S, dan di atasnya lagi, ada peringkat SS yang legendaris, yang diperuntukkan bagi para ahli Naschen Soul tahap akhir. Saya hanya pernah melihat tentara bayaran peringkat SS sekali dalam hidup saya. Melihat Huo Weiyu telah berhenti berbicara, gadis cantik berambut merah yang baru pertama kali mendengar tentang kultivator peringkat S, tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Lalu, kakek Huo, apakah para kultivator tingkat SS adalah yang terkuat? Huo Weiyu tanpa sadar menganggukkan kepalanya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam sambil berkata dengan suara yang sangat tidak pasti. Sebenarnya, aku juga mendengar beberapa rumor, tetapi ini hanya rumor, bahwa ada tentara bayaran yang bahkan berada di atas pangkat SS. Mereka disebut tentara bayaran pangkat SSS, dan mereka semua dikatakan berada di alam Dao-King. 159 ikutlah denganku. Sebenarnya, aku juga mendengar beberapa rumor, tetapi ini hanya rumor, bahwa ada tentara bayaran bahkan di atas pangkat SS. Mereka disebut tentara bayaran pangkat SSS, dan mereka semua dikatakan berada di alam Dao-King. Bukan hanya Huan Lo yang terkejut ketika mendengar ini, tetapi Sun Long dan Liu Mei juga. Melihat ekspresi wajah semua orang, Huo Weiyu menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan. Seperti yang kukatakan, ini hanya rumor. Setidaknya menurutku belum ada yang pernah melihat tentara bayaran tingkat SSS di kota pedang perak kita. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menggenggam tangannya setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu, sebelum dia dan Liu Mei berjalan menuju papan pengumuman besar di belakang. Setelah mengamati misi tingkat D dan tingkat C, Sun Long menyadari bahwa sebagian besar dari misi tersebut mengharuskan para tentara bayaran untuk bertindak sebagai pengawal, atau membantu serikat pedagang untuk mengawal kereta perang mereka dengan aman di luar kota pedang perak, sementara hadiahnya bervariasi, dari 100 sampai 300 batu roh untuk tentara bayaran tingkat D, sedangkan misi tingkat C sebagian besar berkisar antara 500 sampai 800 batu roh. Tentu saja, ada juga misi yang meminta tentara bayaran untuk membunuh binatang ajaib, atau menemukan ramuan obat peringkat 3 juga, tetapi ini biasanya lebih memakan waktu. Melihat pemuda di sampingnya, Liu Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda ingin menjalankan misi? Sun Long menggelengkan kepalanya sambil tersenyum padanya, dan memegang tangannya dia menjawab. Mari kita cari tempat tinggal untuk saat ini. Aku masih perlu menyendiri dan meningkatkan kekuatanku. Setelah itu, kita bisa melihat apakah ada misi yang bagus. Liu Mei mengangguk lalu mereka berdua meninggalkan asosiasi tentara bayaran. Beberapa jam kemudian, Sun Long dan Liu Mei masih berkeliling di bagian selatan kota, ketika mereka melihat sebuah penginapan besar di kejauhan. Sebuah papan nama besar dengan tulisan, halaman raja digantung di atas gerbang penginapan. Setelah berjalan melewati gerbang penginapan, Sun Long dan Liu Mei melihat seorang pria paruh baya tinggi berjubah putih, berjalan ke arah mereka. Pria itu berambut coklat dan bermata hijau tua, yang dipertegas oleh alisnya yang seperti pedang. Hidungnya yang berbentuk seperti elang dan tubuhnya yang tingginya 1,9 meter, 6,2 kaki, memberikan kesan yang menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Berdiri di depan macan kumbang hitam, pria itu hanya tersentak sekali, sebelum dia menoleh untuk melihat Sun Long dan berkata dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya. Selamat datang di Istana Raja. Saya pemilik penginapan Deng Zixin. Jika Anda ingin menyewa kamar tunggal, binatang ajaib tidak diperbolehkan di penginapan kami. Namun, jika Anda ingin menyewa halaman, Anda diperbolehkan masuk ke dalam. Sun Long menatap pria parubaya di depannya sebelum dia berkata. Kalau begitu, kita akan menyewa halaman. Pria parubaya berambut coklat itu tampak menghela napas lega saat dia berkata. Baiklah, satu halaman kecil biayanya 200 batu roh per bulan, satu halaman sedang biayanya 300 batu roh, sedangkan satu halaman besar biayanya 400 batu roh per bulan. Sun Long menganggukkan kepalanya,
saat dia mengeluarkan hampir 2000 batu roh dari batu waktu, dan berkata, "Kami akan menyewa yang berukuran sedang, untuk 6 bulan ke depan." Pemilik penginapan yang sudah setengah baya itu dengan senang hati menerima batu roh, sebelum ia menuntun Sun Long dan Liu Mei menuju halaman yang relatif luas. Setelah menangkupkan tangannya, pria itu lalu pergi, membiarkan Sun Long dan Liu Mei melihat-lihat halaman. Ada ruang utama yang besar, lebarnya lebih dari 200 meter persegi, dan 2 kamar tamu masing-masing berukuran 100 meter persegi. Setiap kamar dilengkapi perabotan mewah, dengan tempat tidur berukuran king, sofa, meja, dan banyak dekorasi lainnya. Melihat Sun Long yang telah membayar hampir 2000 batu roh untuk halaman, serta 200 lebih sebelumnya untuk makanan mereka, perasaan hangat menyebar melalui hati Liu Mei, sebelum dia mengeluarkan 2000 batu roh dari cincin spasialnya dan mendorongnya ke tangan Sun Long saat dia berkata dengan suara lembut. "Sun Long, sebenarnya aku juga punya sekitar 20.000 batu roh. Kau tidak perlu membayar semuanya sendiri." Sun Long tertawa ringan, sementara dia merasakan perasaan puas di dalam dirinya setelah melihat tindakan Liu Mei. Lalu dia berkata dengan senyum di wajahnya. "Jangan khawatir, Raja Daudi, alam Vermilion, tampaknya sangat menyukaiku, karena dia memberiku banyak batu roh sebelum aku pergi." Dia kemudian mendorong pintu ruang utama hingga terbuka, dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di salah satu bantal meditasi di lantai. Melihat wanita muda berjubah hijau di depannya yang mengalihkan pandangannya ke bantal meditasi putih di seberangnya, Sun Long kemudian berkata dengan senyum di wajahnya tetapi tatapan serius di matanya. Liu Mei, melihat gadis cantik tak tertandingi di depannya baru saja melepas kerudung putihnya saat dia mengalihkan perhatiannya padanya, Sun Long melanjutkan. "Aku tidak akan tinggal di kota pedang perak selamanya. Aku belum tahu berapa lama aku akan tinggal di sini, mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, atau mungkin lebih, tetapi suatu hari nanti, aku harus pergi." Mata hitam indah Liu Mei menatap Sun Long dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa dia harus pergi di masa mendatang, atau mengapa dia tiba-tiba mengangkat masalah ini. Suaranya menjadi lemah, terdengar hampir seperti bisikan, saat dia bertanya. "Apakah, karena Raja Dao dari alam Vermilion?" Matanya yang hitam tampak telah kehilangan sebagian kilaunya, saat dia menatap lemah ke arah pemuda di depannya. Sun Long menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Sebagian kecilnya adalah tentang dia, tetapi ada juga hal-hal lain yang berhubungan dengan saya." Melihat ekspresi sedih di mata Liu Mei, Sun Long menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengucapkan 2 kalimat sederhana. "Ikutlah denganku. Aku ingin kau menjadi wanitaku." 160 cinta pertama. "Ikutlah denganku. Aku ingin kau menjadi wanitaku." Tubuh Liu Mei langsung gemetar saat mendengar kata-kata Sun Long, sementara pikirannya terasa seperti tiba-tiba disambar petir. Menatap pemuda yang duduk di bantal hitam di depannya, satu persatu kejadian setahun yang lalu terlintas di benaknya. Adegan di persekutuan alkemis tempat dia melihatnya untuk pertama kali, juga hari saat dia melihatnya di paviliun harta karun, bersama si gendut Fu beberapa bulan kemudian, keduanya berakhir meninggalkan kesan yang mendalam tentang Sun Long dalam benaknya. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, mereka bertemu lagi selama ujian kedua di alam Vermilion, tempat dia menyelamatkannya saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, bertarung melawan pengikut Poison Hall. Pada saat itu, hati Liu Mei merasakan adanya hubungan dengan pemuda di depannya. Saat matanya yang indah menatap Sun Long, dia akhirnya mengerti perasaan itu di dalam dirinya. Perasaan hangat saat Sun Long menggendongnya sebelum mengeluarkan racun dari tubuhnya. Perasaan hangat yang dirasakannya setiap kali Sun Long memegang tangannya, dan rasa aman yang dirasakannya saat menatap punggungnya saat mereka duduk di atas punggung macan kumbang hitam itu. Inilah perasaan cinta pertama. Matanya yang hitam cemerlang perlahan berubah basah, saat dia menatap Sun Long sebelum dia menganggukkan kepalanya. Sepertinya penghalang tak berbentuk di antara mereka tiba-tiba hancur, saat Sun Long berjalan mendekat dan memeluknya. Satu-satunya suara di dalam ruangan itu adalah suara kedua jantung mereka yang berdetak satu sama lain. Sun Long menundukkan kepalanya untuk menatap gadis cantik dalam pelukannya, sebelum dia perlahan mendekat ke bibirnya. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang, sementara Liu Mei melihat itu dan memejamkan matanya sebagai balasan. Dia dapat merasakan detak jantung Sun Long, ketika tiba-tiba, dia merasakan sensasi hangat di bibir merahnya yang indah.
Sun Long mencicipi bibirnya yang seperti ceri selama lebih dari 1 menit, sebelum tangannya mulai bergerak di sekitar tubuh Liu Mei. Liu Mei merasakan sensasi guncangan mengalir melalui tubuhnya, saat dia secara refleks mengambil langkah mundur. Wajahnya sudah memerah karena malu, tetapi dia tidak mengangkatnya untuk melihat reaksi Sun Long. Sebaliknya, dia mencoba mengatur napas sejenak, sebelum matanya yang indah bertemu dengan mata Sun Long. Sun Long hendak mengatakan sesuatu, tetapi matanya terbelalak saat melihat bahwa kali ini, Liu Mei mengambil inisiatif untuk menutup mulutnya dengan bibirnya. Kali ini ciuman mereka berlangsung lebih lama daripada sebelumnya, saat Sun Long perlahan melangkah mundur, hingga ia jatuh telentang di atas tempat tidur berukuran besar di belakangnya. Tubuh mungil Liu Mei telah jatuh di atasnya, sementara tangan Sun Long masih berada di pinggang kecilnya. Sun Long menggerakkan tubuhnya ke samping, memposisikan dirinya di atas Liu Mei, seraya menatap mata indahnya. Tangannya lalu melepaskan jubah birunya, memperlihatkan tubuhnya yang berbentuk bagus. Wajah Liu Mei berubah menjadi merah padam saat matanya menatap Sun Long, sebelum tanpa sadar matanya bergerak turun, ke arah naga tegaknya. Jantungnya mulai berdetak tak karuan, hampir seperti hendak melompat keluar dari dadanya, saat tangan Sun Long perlahan membuka jubah hijaunya, memperlihatkan tubuhnya yang murni dan bagaikan batu giok. Mata Sun Long menatap pemandangan di depannya, saat matanya menelusuri dari leher wanita cantik itu, ke tulang selangkanya, hingga berhenti di 2 tonjolan penuh di dadanya, 2 permata merah muda di tengahnya, membuat pemandangan di depannya menjadi godaan yang tak tertahankan saat dia merasakan naganya tanpa sadar tumbuh semakin keras. Dia lalu menempelkan mulutnya di dada Liu Mei, sambil menghisap dan menggigit puting susu merah mudanya yang indah. Ah! Erangan tak sengaja keluar dari mulut Liu Mei, saat tangan Sun Long perlahan bergerak turun ke pakaian dalamnya. Jari-jari Liu Mei tiba-tiba berkedut, tetapi dia masih membiarkan Sun Long melepaskannya, saat sebuah pemandangan indah muncul di matanya. Tempat pribadi Liu Mei yang berwarna merah muda kini terlihat di hadapan Sun Long, yang kini hampir tidak dapat menahan diri lagi. Saat dia menggerakkan tangan kanannya ke bawah, tangannya menyentuh dan mengusap titik sensitif Liu Mei, sambil mengeluarkan erangan teredam dari mulutnya. Sun Long lalu merentangkan kedua kaki Liu Mei, matanya mengamati seluruh tempat rahasianya, sebelum ia mengusapkan naganya yang sudah tegak ke sana. Saat dia menempatkan naga kerasnya di pintu masuk Liu Mei, dia bisa merasakan cairan keluar darinya. Akhirnya, dia mendorong pinggangnya ke depan dan perasaan bahagia meliputinya, saat sensasi hangat dan halus menyelimuti tubuh bagian bawahnya. Sun Long kemudian menoleh untuk melihat Liu Mei yang memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Tepat saat Sun Long ingin bicara, gadis yang tak tertandingi kecantikannya di hadapannya malah memeluknya dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Semakin sering mereka berdua berciuman, semakin mahir mereka melakukannya, sementara Liu Mei perlahan merasakan rasa sakitnya menghilang. Tak lama kemudian, rasa sakitnya tak lagi terasa, dan menatap Sun Long, dia mendekap wajahnya dengan tangan lembutnya sambil berkata, "Terima kasih, saya baik-baik saja sekarang." Sun Long tersenyum padanya selagi tangannya menelusuri wajah cantiknya, sebelum dia mulai menggerakkan tubuh bagian bawahnya maju mundur. Tak lama kemudian, keduanya bisa menyamakan gerakan masing-masing, saat erangan kenikmatan dan kegembiraan memenuhi ruangan. Sun Long segera mengubah posisi mereka, lalu menyuruh Liu Mei berdiri di tempat tidur dengan posisi merangkak, sebelum mereka kembali melanjutkan apa yang telah mereka tinggalkan, saat dia tiba-tiba teringat isi dari teknik gabungan Yin Yang. Selanjutnya bab 161 kultivasi ganda.